Selamat siang Bunda dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kita mau bikin fong leso atau pineapple cake khas Taiwan ya. Dan teksturnya itu seperti ini ya. Dia bagian luarnya garing ya. Nah, garing seperti ini, tetapi lembut di bagian dalamnya ya. Kita tes rasanya ya. Nah, seperti ini ya. Garing bagian luarnya ya, dan juga lembut di bagian dalamnya ya. Teksturnya itu seperti ini. Tes rasanya ya. Manisnya pas, kemudian wangi dari butternya juga dapat ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Untuk membuat fong leso atau pineapple Taiwan pineapple cake ya, di sini ada 300 gram tepung terigu protein rendah ya, yang kadar proteinnya di bawah 9 ya. Itu kita sangrai dulu ya, sangrai hingga hangat saja ya. Tujuannya supaya fong lesonya tidak mudah berjamur ya, bisa bertahan hingga 2 bulan di suhu ruang ya. Bila kita sangrai seperti ini, kita sangrai hingga hangat ya, hingga hangat saja ya, kurang lebih sekitar 5 hingga 7 menit ya. Setelah kurang lebih 7 menit kita sangrai, kemudian kita matikan apinya ya. Kita matikan api, biarkan hingga dingin di suhu ruang dengan sendirinya ya. Setelah tepung dingin, kemudian kita tambahkan 40 gram icing sugar atau gula halus ya. Kemudian ada susu bubuk sebanyak 40 gram. Kemudian ada almond bubuk sebanyak 25 gram. Nah, kita campur ke semuanya ini ya. Kemudian nanti kita ayak biar tercampur rata ya. Dalam wadah yang besar, kemudian kita masukkan butter ya. Butter sebanyak 250 gram ya. Saya menggunakan butter ancor ya. Ancor seperti ini yang ada halalnya ya, produk halalnya ya, sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran besar ya, atau kurang lebih seberat 60 gram. Kemudian kita campur kedua bahan ini ya. Butternya di suhu ruang ya, supaya lebih mudah dibentuk, atau boleh juga menggunakan mixer ya. Kita mixer kedua bahan ini hingga tercampur rata ya. Saya lebih suka menggunakan spatula seperti ini ya. Kemudian nah, pelan-pelan kita campur ya. Campur hingga tercampur rata ya. Tidak perlu menggunakan mixer juga boleh ya Bunda ya, bila tidak memiliki mixer. Setelah butter dan telur tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit campuran tepung tadi ya, sambil kita ayak ya. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Kemudian kita ayak ya, supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya. Tambahkan juga 25 gram tepung terigu protein sedang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita campur ya. Pelan-pelan kita campur ya.
hingga tercampur rata ya. Kemudian kita masukkan lagi ya tepungnya. Nah, seperti ini. Sedikit demi sedikit ya. Hingga keseluruhan tepungnya habis ya. Nah, supaya tidak ada adonan yang bergerindil seperti ini ya. Nah, kemudian kita aduk rata lagi ya. Lakukan hingga semua tepung habis ya. Setelah tercampur rata seperti ini, teksturnya seperti ini ya. Dia mudah dibentuk ya, dan tidak lengket di tangan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan cetakan untuk kue fung leso ya. Cetakannya seperti ini ya. Boleh menggunakan cetakan seperti ini atau yang seperti ini, sesuai dengan selera aja ya. Yang penting berbahan seperti ini ya. Jangan gunakan yang berbahan seperti ini ya, sebab lebih susah diangkat ya nanti ketika matang. Untuk fillingnya di sini kita menggunakan selai nanas ya, selai nanas buatan sendiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil kurang lebih 30 gram bagian ya, kurang lebih 30 gram seperti ini. Kemudian kita bentuk pipih memanjang, masukkan selai nanasnya ya, selai nanasnya seperti ini. Nah, sesudah membentuk lonjong seperti ini, kemudian kita balurkan ke tepung terigu atau tepung gandum ya. Nah, tepung gandum atau tepung terigu seperti ini, kemudian kita balurkan tipis-tipis begini ya, keseluruhannya ya. Cetakan tidak perlu diolesin menggunakan margarin ya. Setelah terbalur semua seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ratakan ya, kita membentuk nanas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh di atas tepung tadi ya, seperti ini. Bagian sisi dalam dan sisi luarnya tipis-tipis kita kasih tepung seperti ini ya. Sesudah seperti ini, kemudian kita taruh di atas loyang ya. Taruh di atas loyang bersama dengan cetakannya ya bunda ya. Nah, seperti ini kita taruh seperti ini, kita oven bersama dengan cetakannya ya. Lakukan ke semua adonan ya, hingga adonan habis ya. Setelah keseluruhan dari fung leso terbentuk seperti ini, kemudian kita panaskan oven di suhu 150 derajat celcius, api atas bawah ya. Setelah oven panas, kemudian kita oven selama kurang lebih setengah jam ya, setengah jam bagian bawah. Kemudian nanti kita balik ya. Tetap menggunakan api 150, api atas bawah ya. Nah, 150 juga ya, bagian bawahnya, bagian atasnya tetap 150 ya. Setelah kita oven selama 35 menit ya, tekstur bagian bawahnya itu lebih sudah mengering dengan sendirinya ya. Nah, seperti ini penampilannya, seperti ini ya. Dia sudah mengering. Kemudian kita balik ya, kita balik. Nah, seperti ini. Kita balik seperti ini ya, hati-hati panas. Nah, seperti ini. Kemudian kita oven lagi selama kurang lebih juga 35 menit ya. Nah, setelah kita balik semuanya seperti ini, kemudian kita oven lagi selama 35 menit ya. Tetap menggunakan api 150 derajat celcius ya, api atas bawah ya. Setelah kita oven selama
35 menit ya Bunda ya. Teksturnya itu sudah sama ya, juga kering. Bagian di bawahnya tertanda fong leso sudah matang ya, dan dia sudah bisa lepas dari cangkangnya dengan sendirinya seperti ini ya. Hati-hati panas ya. Kita keluarkan dulu dari oven ya. Tertanda fong leso sudah matang, bagian atas dan bawahnya warnanya sama ya, dan dia bisa lepas dari cangkangnya sendiri ya. Nah seperti ini, bisa lepas dengan sendirinya ya. Nah tertanda fong leso sudah matang ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih.